Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada suatu kisah tentang wanita nakal dari Bani Israel yang melahirkan 7 nabi dari rahimnya. Hal itu terjadi usai dirinya benar-benar bertaubat. Kisah tersebut diceritakan oleh Ibnu Qudamah, yaitu seorang imam ahli fiqh dan zuhud, dalam kitabnya At-Tawwabin, dan turut dinukil juga dari Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Aulia, kisahnya wanita-wanita kekasih Allah. Ibnu Qudamah menceritakan, wanita Bani Israel tersebut menggoda lelaki dengan kecantikan parasnya. Setiap hari ia membiarkan pintu rumahnya terbuka. Ia duduk di atas ranjang yang letaknya berhadap dengan pintu rumahnya. Setiap pria yang lewat di depan rumahnya pasti tergoda akan kecantikannya. Ia lantas membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin bersenang-senang bersamanya dengan membayar 100 dinar. Pada suatu hari, ada seorang pemuda ahli ibadah yang melintas di depan rumah wanita tersebut. Seperti pria lainnya, sang abid juga tergoda begitu melihat wanita itu. Namun ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun nafsu tersebut tak kunjung hilang. Hingga akhirnya pemuda itu tergoda untuk menuruti hawa nafsunya. Ia bekerja keras mengumpulkan uang untuk membayar 100 dinar agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Setelah terkumpul, ia bergegas pergi ke rumah wanita itu dan menyerahkan uangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut tamunya itu. Tiba pada waktu yang telah dijanjikan. Pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang yang berlapis emas. Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Dengan senyuman yang hangat, wanita itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dari berkah ibadah serta taubat yang dilakukan pemuda tersebut. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu di dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dirham ini milikmu, ucap lelaki tersebut. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkanku begitu saja. Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap lelaki tersebut. Wanita itu kembali bertanya, apakah kamu tidak akan membuat apapun kepadaku? Tidak, jawab ahli ibadah tersebut. Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu, ucap wanita itu dengan nada yang penuh penyesalan dan taubat. Tinggalkan aku, biarkan aku keluar, teriak lelaki itu dengan tetap memaksa pergi. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun wanita itu tidak mengizinkan hingga lelaki itu mau menjadikannya istrinya. Singkat cerita, lelaki itu pun pergi meninggalkan rumah si wanita dengan penuh penyesalan. Sebelum pergi, ia sempat memberitahu nama dan rumahnya. Sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu, wanita nakal tersebut diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Dalam hatinya ia berkata, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Wanita Bani Israel itu lantas bertaubat. Hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki tersebut.
Namun begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah membuatnya tergoda, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras lalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih. Ia pun bertanya kepada penduduk di sana, "Aku keluar hanya untuk ia dan kini ia telah meninggal. Apakah ada di antara keluarganya yang membutuhkan seorang perempuan untuk dinikahi?" Penduduk Nesa kemudian memberitahu bahwa lelaki tersebut memiliki saudara lelaki yang saleh tetapi miskin. "Ya ada, pemuda itu mempunyai saudara lelaki yang saleh, akan tetapi ia miskin, tidak memiliki harta," jawab salah seorang di antara mereka. "Tidak masalah, karena aku memiliki banyak harta," ucap wanita yang telah bertaubat itu. Singkat cerita, wanita tersebut akhirnya menikah dengan lelaki saleh itu karena kecintaannya kepada saudaranya. Menurut cerita, di antara keturunan mereka terdapat 7 nabi dari Bani Israel. Jumlah nabi sendiri disebut sangat banyak dan hanya 25 nabi di antaranya yang wajib kita ketahui. Ada pendapat yang menyebut bahawa wanita Bani Israel yang akhirnya melahirkan 7 nabi tersebut bernama Al-Malikah. Kisah tentang wanita pelacur yang bertaubat juga banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Salah satunya seorang wanita dari Juhainah yang mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena berzina. Wanita tersebut meminta hukum rajam atas perbuatannya. Singkat cerita, setelah mendapatkan hukuman, Rasulullah SAW menyelatkan dan mendoakannya. Beliau mengatakan bahawa wanita tersebut telah melakukan taubatnya yang begitu luas. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.